Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura selaku bawa materi bioteknis kompetisi online Harmoni Nasional 3.2 Provision Level. Selanjutnya, untuk tujuan, visi, dan misi Olimpiade. Kompetisi ini merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh PT Harmoni Kreasi Digital. Olimpiade ini dapat diikuti oleh pelajar SD, SMP, dan SMA sederajat. Peserta akan diseleksi dalam 2 tingkatan, yakni babak penyisihan dan juga babak final tingkat nasional. Selanjutnya, lembaga penyelenggara Olimpiade ini sudah terdaftar di sistem kurasi Puspesnas Kemendikbud Republik Indonesia. Kemudian untuk tujuan ajang yaitu menciptakan generasi yang mampu mengamalkan nilai ketuhanan berdasarkan sila pertama Pancasila, berintegritas, berprestasi, unggul, dan berdaya saing global. Dan untuk visi kami yaitu menjadi wadah untuk mengoptimalkan bakat dan kreativitas siswa, mendorong inovasi berkelanjutan, dan mencapai pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, mengasah bakat dan kreativitas siswa melalui kompetisi sesuai dengan prinsip Pancasila. Yang kedua, mendorong semangat keadilan dengan menyediakan platform setara bagi semua siswa. Yang ketiga, menjaga konsistensi dengan prinsip pemerataan, memastikan akses ke kompetisi di seluruh Indonesia. Yang keempat, mendorong pembangunan berkelanjutan dengan mengintegritaskan nilai-nilai lingkungan ke dalam kompetisi. Dan yang terakhir, mengembangkan karakter unggul sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Lembaga kami sudah terkurasi di Sinte Prestasi Puspesnas. Bersama ini, kami lampirkan bukti kurasi lembaga kami. Dan untuk melakukan verifikasi, silakan pindai barcode yang tertera di samping gambar. Selanjutnya kita masuk ke beberapa tanggal penting. Untuk yang pertama, cek data diri atau unduh kartu peserta pada hari Sabtu 27 Juni 2026 dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk babak penyisihan pada hari Minggu 28 Juni 2026 dimulai sesuai sesi ujian masing-masing. Dan untuk babak final pada hari Minggu 12 Juli 2026 dimulai sesuai sesi ujian masing-masing. Kemudian hal-hal yang wajib dipersiapkan peserta sebelum pelaksanaan kompetisi. Untuk yang pertama, peserta wajib menggunakan Google Chrome untuk mengakses halaman ujian. Yang kedua, peserta wajib membaca buku petunjuk teknis dan technical meeting agar tidak bingung saat pelaksanaan. Untuk yang ketiga, peserta wajib mengunduh dan cek kartu peserta, pastikan data diri sudah benar. Dan untuk yang terakhir, pastikan sinyal internet stabil sebelum memulai pengerjaan soal ujian. Hal-hal yang perlu dihindari oleh peserta saat pelaksanaan kompetisi. Untuk yang pertama, peserta dilarang keluar halaman ujian atau berpindah halaman selama pengerjaan soal ujian. Apabila melanggar, maka akan dikenakan pengurangan nilai. Untuk yang kedua, peserta dilarang meninggalkan lokasi ujian tanpa izin selama pelaksanaan pengerjaan ujian. Apabila melanggar, maka dikenakan pengurangan nilai dan waktu. Untuk yang ketiga, peserta dilarang memfoto, mencapture, merekam soal selama pengerjaan soal berlangsung. Apabila melanggar, maka dikenakan pengurangan nilai dan waktu. Untuk yang terakhir, peserta dilarang mereload atau merefresh halaman secara beruntun tanpa alasan yang jelas. Apabila melanggar, maka dikenakan pengurangan nilai dan waktu. Selanjutnya kita masuk dalam bagian sesi babak penyisihan yang dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juni 2026. Untuk sesi yang pertama dimulai pukul 8 hingga 8.40 di bidang bahasa Inggris SD, Geografi SMA, Sejarah SMA, dan Fisika SMP. Sesi yang kedua dimulai pukul 8.50 hingga 9.30 di bidang Matematika SMP, Bahasa Inggris SMA, dan juga Sosiologi SMA. Sesi yang ketiga dimulai pukul 9.40 hingga 10.20 di bidang Bahasa Inggris SMP, Kimia SMA, dan Matematika SMA. Sesi yang keempat dimulai pukul 10.30 hingga 11.10 di bidang Sejarah SMP, Biologi SMA, IPS SD, dan Ilmu Kedokteran SMA. Sesi yang kelima dimulai pukul 11.20 hingga 12 di bidang Matematika SD, Biologi SMP, Ekonomi SMA, dan Bahasa Indonesia SMA. Untuk sesi yang keenam dimulai pukul 12.10 hingga 12.50 di bidang IPA SD, Fisika SMA, dan Bahasa Indonesia SMP.
photos music. Kemudian untuk pembagian sesi babak final yang dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juli 2026. Untuk sesi yang pertama dimulai pukul 8 hingga 8.50 dimulai bahasa Inggris SD, Geografi SMA, Sejarah SMA, dan Fisika SMP. Sesi yang kedua dimulai pukul 9 hingga 9.50 dimulai Matematika SMP, Bahasa Inggris SMA, dan Sosiologi SMA. Sesi yang ketiga dimulai pukul 10 hingga 10.50 dimulai Bahasa Inggris SMP, Kimia SMA, dan Matematika SMA. Untuk sesi yang keempat dimulai pukul 11 hingga 11.50 dimulai Sejarah SMP, Biologi SMA, IPS SD, dan Ilmu Kedokteran SMA. Sesi yang kelima dimulai pukul 12 hingga 12.50 dimulai Matematika SD, Biologi SMP, Ekonomi SMA, dan Bahasa Indonesia SMA. Sesi yang keenam dimulai pukul 13 hingga 13.50 dimulai IPA SD, Fisika SMA, dan Bahasa Indonesia SMP. Deposit photos music. Kemudian kita masuk ke beberapa ketentuan teknis. Yang pertama tata laksana, yang kedua sistem pengawasan ujian, dan yang terakhir sistem penilaian jawaban. Untuk tata laksana, pelaksanaan Olimpiade dilakukan secara online melalui website OBD atau online basis. Olimpiade diikuti oleh peserta secara individu dan Olimpiade ini diselenggarakan secara serentak sesuai sesi masing-masing. Kemudian untuk sistem pengawasan ujian, setiap bidang memiliki 2 pengawasan ujian. Dan untuk sistem pengawasan sistem OJT meliputi pengawasan berbasis video dan juga pengawasan berbasis audio. Seluruh sistem pengawasan sudah terintegrasi melalui sistem OBD, jadi tidak perlu menggunakan Zoom, Google Meet, atau sejenisnya. Deposit photos music. Kemudian untuk sistem pengawasan ujian, untuk yang pertama, setiap bidang memiliki 2 pengawas ujian. Untuk yang kedua, sistem pengawasan sistem CBT meliputi pengawasan berbasis video, pengawasan berbasis audio, dan juga pengawasan berbasis aktivitas ujian. Yang ketiga, seluruh sistem pengawas sudah terintegrasi melalui sistem CBT, jadi tidak perlu menggunakan Zoom, Google Meet, atau sejenisnya. Deposit photos music. Kemudian kita akan memasuki bentuk soal dan juga kaidah pembuatan nilai esai. Untuk yang pertama, bentuk soal pada babak penyisihan 30 soal SD, pilihan ganda A, B, C, dan D, 40 soal untuk jenjang SMP, pilihan ganda A, B, C, dan D, dan 45 soal untuk jenjang SMA, pilihan ganda A, B, C, D, dan E. Dan untuk babak final, 10 soal pilihan ganda A, B, C, D, dan E, 5 soal esai penjabaran berbahasa Indonesia, kecuali bidang bahasa Inggris. Dan yang kedua, waktu pengerjaan soal ajang kompetisi terdiri dari untuk babak penyisihan akan diberikan waktu 40 menit, dan untuk babak final akan diberikan waktu 50 menit. Yang terakhir, terdapat challenge question di luar kisi-kisi yang dapat ditemukan di dalam soal dengan poin bonus apabila bisa menjawab dengan baik dan juga benar. Kemudian untuk kaidah pembobotan nilai esai. Yang pertama, jika peserta menuliskan alasan secara lengkap dengan benar maka skornya adalah 20 hingga 25. Yang kedua, jika peserta menuliskan alasan tidak lengkap dengan benar maka skornya adalah 10 hingga 20. Yang ketiga, jika peserta menuliskan alasan singkat dengan benar maka skornya adalah 5 hingga 10. Yang keempat, jika peserta menuliskan jawaban saja dengan benar maka skornya adalah 5. Yang kelima, jika peserta menuliskan alasan lengkap dengan benar tetapi jawaban akhir salah, maka skornya adalah 5. Yang keenam, jika peserta menuliskan alasan tetapi salah, maka skornya adalah 1 hingga 5. Dan yang terakhir, jika peserta tidak menuliskan satu alasan pun, maka skornya adalah 0. Deposit photos music.
Selanjutnya kita memasuki ketentuan teknis yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengurangan nilai. Poin pertama, pelanggaran ringan, keluar halaman tanpa alasan mendapatkan -4 hingga -10 poin. Yang kedua, pelanggaran sedang, mencontek atau berdiskusi dengan teman mendapatkan -10 hingga -50 poin. Dan yang terakhir, pelanggaran berat, menggunakan alat bantu AI atau dikerjakan orang lain mendapatkan -25 hingga -100 poin, maksimal diskualifikasi. Deposit photos music. Selanjutnya, untuk kaidah pemeringkatan nilai. Yang pertama, pemeringkatan didasarkan atas A. Nilai tertinggi hingga ke terendah. B. Jika sama diurutkan berdasarkan jumlah jawaban benar berdasarkan level dari tertinggi hingga ke terendah. C. Jika sama diurutkan berdasarkan kesempurnaan benar esai. Dan D. Jika sama diurutkan berdasarkan waktu pengerjaan dari tercepat hingga ke terlama. E. Jika sama diurutkan berdasarkan poin kecurangan dari terendah hingga ke tertinggi. Dan yang terakhir, peserta yang mengerjakan pada sesi susulan tidak mengurangi nilai dan tidak berpengaruh pada urutan pemeringkatan. Deposit photos music. Selanjutnya untuk ketentuan lolos final. Yang pertama, peserta yang mendapatkan nilai melebihi batas PKM atau ambang batas nilai. Yang kedua, finalis diambil paling banyak 50% dari jumlah peserta setiap bidangnya. Dan yang terakhir, apabila seluruh peserta di bidang tersebut tidak memenuhi PKM, finalis diambil paling banyak 20% dari jumlah peserta setiap bidangnya. Selanjutnya untuk yang terakhir, apresiasi kepada peserta. Yang pertama, peserta yang mendapatkan elektronik sertifikat untuk babak pengisian gratis. Dan yang kedua, peserta mendapatkan elektronik piagam untuk finalis di babak final nasional gratis. Dan yang terakhir, peserta yang tidak mengerjakan atau mendapatkan nilai 0 tidak mendapatkan apresiasi di atas. Deposit photos music. Kemudian untuk ketentuan teknis selanjutnya terbagi menjadi 3, yaitu ketentuan juara, review jawaban dan pengumuman, sistem CPT. Untuk ketentuan juara, poin pertama, juara ditentukan berdasarkan peringkat tertinggi per bidang. Poin kedua, jumlah juara peraih medali juara setiap bidang ditentukan atas. Jumlah peserta per bidang juga pencapaian nilai terhadap minimum ketuntasan. Untuk poin yang ketiga, penentuan juara di tahap final ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, peraih medali juara emas, perak, perunggu adalah finalis dengan nilai terbaik setiap bidangnya. Untuk yang kedua, peraih medali honorable mention adalah finalis dengan nilai berpredikat minimal baik. Dan yang terakhir, peraih gelar grand finalis adalah finalis yang mengikuti babak final hingga selesai. Dan untuk poin yang terakhir, apabila terdiskualifikasi, maka status finalis di babak final akan dirubah menjadi status peserta. Kemudian untuk review jawaban dan pengumuman. Yang pertama, pengecekan setiap jawaban dilakukan dengan 2 tahapan. Tahap pertama, check by system atau dilakukan secara otomatis. Lalu untuk tahap yang kedua yaitu check by human atau dilakukan oleh pengawas sebelum double checking. Yang kedua, dengan adanya 2 metode pengecekan jawaban, maka masa pengumuman diberikan maksimal 10 hari setelah babak final dilaksanakan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu sistem CPT. Untuk yang pertama, untuk mengakses halaman lebih baik wajib gunakan browser Google Chrome, Chromium, atau Safari. Yang kedua, untuk tampilan lebih maksimal dan nyaman, disarankan gunakan laptop atau PC. Dan yang terakhir, jika mengalami kendala, segera hubungi layanan informasi yang tertera. Selanjutnya memasuki panduan penggunaan sistem ujian online based test atau UBT. Sebelum memulai ujian di sistem UBT, pastikan telah menyiapkan 4 hal penting berikut ini. Yang pertama, pastikan akses internet stabil. Yang kedua, gunakan browser Google Chrome atau gunakan versi terbaru untuk performa lebih baik. Yang ketiga, pastikan akun ujian sudah siap digunakan. Dan yang terakhir, pilih tempat yang tenang untuk mengerjakan agar lebih fokus saat proses pelaksanaan berlangsung. Selanjutnya masuk ke dalam login akun ujian.
Setelah membuka halaman login OBT, masukkan email akun OBT pada kolom yang tersedia. Kemudian isi password dengan teliti. Ingat, email dan password ini sudah dibagikan sejak awal pendaftaran bersama dengan link grup koordinasi. Setelah semua data terisi dengan benar, langsung saja klik tombol masuk ke sistem. Kemudian jika email dan password yang dimasukkan sudah benar, maka akan muncul status berhasil berwarna hijau seperti di gambar. Sistem akan otomatis mengalih ke halaman dashboard beserta ujian masing-masing. Selanjutnya, setelah masuk ke halaman dashboard akun OBT, akan terdapat beberapa informasi penting yang perlu diperhatikan. Pada sisi kiri terdapat informasi peserta yang berisi identitas diri. Mohon informasi ini disimpan dengan baik. Dan di bawahnya terdapat kolom penting diperhatikan. Bacalah aturan tersebut dengan seksama agar tidak terjadi pelanggaran selama ujian berlangsung. Dan untuk memulai ujian, lihat pada bagian daftar soal kompetisi. Perlu diingat, daftar soal ini hanya akan muncul di hari pelaksanaan kompetisi sesuai dengan sesi yang telah ditentukan. Kemudian, jika sudah masuk waktu ujian, klik tombol kerjakan untuk mulai menjawab soal. Ingat, pengerjaan hanya boleh dilakukan sesuai sesinya. Jika melakukan pengerjaan di luar sesi tanpa izin pengawas, akan dikenakan sanksi pengurangan nilai. Selanjutnya memasuki halaman konfirmasi. Sebelum mulai, cek kembali detail cabang kompetisi, jumlah soal, dan durasi yang tertera. Pada halaman ini, sistem sedang otomatis mempersiapkan sistem pengawasan. Diharapkan tetap tenang dan persiapkan diri sampai sistem siap sepenuhnya untuk memulai ujian. Selanjutnya, untuk sistem pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan berbasis video dan juga pengawasan berbasis audio, di mana sistem pengawasan akan otomatis aktif begitu tombol mulai ujian diklik. Sistem ini akan terus berjalan selama ujian berlangsung dan otomatis berhenti saat pengerjaan selesai. Selanjutnya, memasuki mekanisme pengawasan. Berikut ini merupakan contoh tampilan pengawasan berbasis audio. Selanjutnya, untuk contoh tampilan pengawasan berbasis video seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, masuk halaman pengerjaan soal. Yang pertama, pada bagian atas layar dapat dilihat nomor soal yang sedang dikerjakan. Lalu, gunakan fitur timer ujian di pojok kanan atas untuk melihat sisa waktu, serta fitur daftar soal untuk melihat status jawaban secara keseluruhan. Kemudian, baca soal dengan teliti, lalu pilih salah satu dari opsi jawaban yang tersedia. Kemudian untuk berpindah antar soal, gunakan tombol biru di bagian bawah, klik soal sebelumnya untuk kembali atau klik soal berikutnya untuk lanjut ke soal selanjutnya. Pada saat pengerjaan soal dimulai, browser akan otomatis masuk ke mode layar penuh atau full screen dan harap diperhatikan selama ujian berlangsung, peserta dilarang keras keluar dari halaman ujian. Kemudian menjawab soal esai final, di mana khusus untuk babak final tersedia jenis soal esai. Soal esai digunakan untuk mengukur daya analitik dan problem solving peserta, sehingga harus dijawab dengan runtut dan tepat, tidak boleh hasil akhir saja. Kemudian masuk ke halaman daftar soal. Pada tampilan ini, perhatikan indikator warna pada nomor soal. Nomor soal yang berwarna biru artinya sudah berhasil terjawab. Nomor soal yang berwarna abu-abu menandakan soal yang sedang dikerjakan saat ini. Sedangkan nomor soal yang masih berwarna putih berarti soal tersebut belum dikerjakan. Sangat disarankan bagi setiap peserta untuk menjawab seluruh soal yang tersedia. Hal ini dikarenakan tidak ada sistem pengurangan nilai bagi jawaban yang salah, sehingga tidak perlu ragu untuk mengisi semua jawaban. Setelah memastikan semua soal terjawab, perhatikan tombol di pojok kanan bawah halaman pengerjaan. Jika sudah yakin dengan semua jawaban, silakan klik tombol selesai.
Setelah menekan tombol selesai, status pada daftar kompetisi di halaman dashboard akan berubah menjadi hijau dengan keterangan sudah selesai. Ini menandakan bahwa seluruh jawaban telah tersimpan dengan aman dalam sistem. Langkah terakhir yang sangat penting yaitu peserta wajib melakukan logout akun ujian setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pengerjaan. Agar terhindar dari kendala teknis seperti halaman tidak dapat dijangkau atau error sistem, mohon perhatikan beberapa hal yang harus dihindari berikut ini. Yang pertama, login ODT sebelum sesinya. Yang kedua, tidak pakai Google Chrome. Yang ketiga, sinyal internet terdistraksi. Dan yang terakhir, tidak logout setelah login. Selanjutnya, masuk ke dalam panduan penanganan kondisi darurat. Saat pengerjaan tiba-tiba halaman error dan tidak bisa diakses, apa yang harus dilakukan? Periksalah koneksi internet masing-masing, dan jika koneksi internet stabil dan tetap tidak bisa, maka coba berganti jaringan melalui provider lainnya. Jika belum bisa, silakan mencoba dengan perangkat lainnya. Jika masih tidak bisa, silakan menghubungi call center dengan melampirkan nama, bidang, asal sekolah. Selanjutnya, saat pengerjaan tiba-tiba listrik atau internet padam, apa yang harus dilakukan? Saat terjadi kendala tersebut, lakukan hal berikut ini. Yang pertama, silakan tutup browser dengan cara klik tombol X pada pojok kanan atas. Hubungi call center dengan melampirkan nama, bidang, asal sekolah, serta bukti berupa foto atau video. Silakan tunggu, panitia akan memberikan solusi terbaik sesuai hambatan yang dialami. Dan selama menunggu balasan dari panitia, mohon bersabar dan tidak perlu panik berlebihan. Kami informasikan kepada peserta untuk tidak perlu panik karena setiap kondisi darurat akan dipandu dan tunggu informasi dari panitia. Deposit photos music. Berikut ini adalah panduan menjawab soal esai. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Raju mempunyai 12 kelereng biru dan 8 kelereng merah. Berapa persen jumlah kelereng merah Raju? Nah, cara menjawabnya bisa dilihat di bagian kiri layar teman-teman. Dan pastikan menjawab dengan memberikan penjabaran secara terstruktur dan jelas. Tentunya akan mempengaruhi nilai teman-teman. Selanjutnya, ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh para peserta. Yang pertama, jawablah secara runtut dan benar. Yang kedua, kerjakan sesuai kemampuan dan jujur, karena penilaian juga mencakup kejujuran dari jawaban kamu. Yang ketiga, apabila jawaban mengandung rumus atau huruf Arab, silakan siapkan 1-2 lembar APS kosong untuk menulis jawaban. Dan yang terakhir, gunakan jawaban berupa foto dengan maksimal ukuran gambar 1 MB, khusus jawaban mengandung rumus atau huruf Arab. Deposit photos music. Selanjutnya, cara menjawab esai dengan teks. Khusus esai jawaban teks, non-rumus, atau perhitungan, silakan perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, pilih opsi jawaban dengan teks. Namun, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Poin pertama, jawaban esai bersifat penjabaran, bukan jawaban singkat. Poin kedua, jawaban hanya mengandung teks, tidak terdapat simbol atau rumus atau huruf Arab. Poin ketiga, khusus esai, klik simpan jawaban untuk menyimpan jawaban soal esai. Dan poin yang terakhir, jika jawaban berupa perhitungan yang terdapat simbol atau rumus atau kode lain selain teks bahasa, silakan pilih menjawab dengan image. Deposit photos music. Kemudian, cara menjawab esai dengan image, khusus esai jawaban perhitungan dengan rumus. Yang pertama, pilih opsi jawaban dengan image. Kemudian, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu jawaban esai bersifat penjabaran, bukan jawaban singkat. Lalu, tulis perhitungan jawaban pada 1 lembar kertas APS kosong, kemudian foto jawaban dan pastikan foto jelas dan tidak blur. Lalu, khusus akses dari HP, klik pilih file dan pilih kamera, serta langsung foto kertas jawaban. Dan yang terakhir, khusus akses dari laptop, klik pilih media dan memilih file jawaban. Deposit photos music.
Selanjutnya untuk pembagian gelar medali terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama, medali emas diberikan kepada finalis dengan nilai terbaik setiap bidang sesuai peringkat. Yang kedua, medali perak diberikan kepada finalis sesuai peringkat tertinggi setelah medali emas setiap bidang. Dan untuk medali perunggu diberikan kepada finalis sesuai peringkat tertinggi setelah medali perak setiap bidang. Dan untuk yang terakhir, medali akrilik diberikan kepada finalis dengan gelar honorable mention dan grand finalis setiap bidang. Kemudian kita masuk ke dalam informasi kapan dilaksanakan pengumuman Olimpiade. Pengumuman hasil akan disampaikan melalui grup koordinasi dan website resmi kompetisi maksimal 10 hari setelah pelaksanaan. Hal ini karena setiap jawaban peserta akan dilakukan koreksi ganda atau double check untuk memastikan kualitas jawaban, fair play dan kesesuaian jawaban yang diberikan, serta untuk menghindari kesalahan penilaian oleh sistem. Kemudian beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, jawaban peserta tersimpan di sistem. Kemudian sistem melakukan penilaian otomatis dan pengawas dan panitia melakukan pengecekan ganda. Dan yang terakhir, hasil nilai akhir dapat diproses, dipublikasikan, dan ditetapkan.